Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materinya yaitu tentang eksplanasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas dipimpin doa. Febrianti Dwi Rahayu, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya kembalikan ke Bu Iin. Terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau ada yang izin? Masuk semua, Bu. Oh ya, baik. Kalau begitu, sebelumnya Ibu akan membacakan terkait KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk KD-nya, yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca, atau meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi ya. Apakah PPT Ibu sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Jadi, teks eksplanasi itu adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tidak hanya kita amati serta dirasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama di sini ada membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Yang kelima, menggunakan kata penanda urutan. Yang keenam, terdapat suatu pernyataan terhadap sebab dan akibat. Dan yang terakhir, struktur ini telah terdiri dari 3 bagian, yaitu ada pernyataan umum, sebab akibat, serta interpretasi. Selanjutnya ada langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nah, kegiatan meringkas ini merupakan bentuk penyajian dari suatu karangan asli ataupun pembicaraan dalam forum tertentu. Ringkasan disusun berdasarkan bagian-bagian penting yang ada di dalam suatu teks. Nah, gagasan penting tersebut biasanya berupa gagasan umum teks itu, yang letaknya bisa di bagian awal ataupun pada bagian akhir paragrafnya.
Yang pertama di sini ada membaca keseluruhan teks. Nah, membaca keseluruhan teks di sini untuk memahami isi teks. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentulah membaca. Nah, setelah membaca keseluruhan, isi dari teks semacam ini biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan mengapa akan dijawab dengan menjelaskan sebab akibat, sementara pertanyaan bagaimana akan dijawab dalam teks secara kronologis. Langkah yang kedua yaitu mencari gagasan utama. Nah, mencari gagasan utama ini, kita harus menentukan terlebih dahulu gagasan utama dari teks yang kita baca. Perlu diketahui, kalau gagasan utama bukanlah kalimat utama. Nah, kalimat utama merupakan pokok pikiran suatu paragraf, sementara gagasan umum adalah pokok pikiran dari teks secara keseluruhan. Langkah yang ketiga yaitu membuat kerangka teks. Nah, setelah menemukan gagasan utama, kita bisa mulai menuliskan rangkuman teks. Perhatikan agar gagasan utama juga turut disertakan dalam rangkuman teks tersebut. Yang terakhir, merevisi sesuai EYD. Nah, kita perlu membaca kembali rangkuman teks yang kita tulis. Selain memperhatikan, jika pokok-pokok gagasan teks sudah disertakan, kita juga perlu mengecek penulisan dan ejaan kita. Jangan sampai ada kesalahan penulisan atau ejaan. Nah, gunakan bantuan KBBI dan pedoman EYD supaya kita tidak ada kesalahan dalam meringkas teks eksplanasi. Sampai di sini, apa ada yang ingin bertanya? Belum masih, Bu. Sebentar ya. Ibu akan berikan contoh teks. Apakah sudah tampil di HP kalian masing-masing? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih muter-muter. Tuh. Nah, sudah. Kalian bisa baca terlebih dahulu ya, teks yang Ibu berikan ini. Nanti Ibu akan bertanya. Gak kelihatan, Bu. Berapa? Kecil. Sebentar. Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Bawah, Bu. Sudah ya? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Fani ya, Ahmad Fani. Apakah teks tersebut termasuk teks eksplanasi? Fani bisa menjawab? Oke, Bu. Oh, begini, Bu.
Mungkin kalau menurut pendapat saya ya Bu, menurut opini saya, teks tersebut ya termasuk ke dalam teks eksplanasi. Mengapa? Karena teks tersebut membahas tentang fenomena alam, yaitu membahas tentang gletser atau glasier yang merupakan sebuah bongkahan es yang besar yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju yang membeku selama bertahun-tahun. Mungkin begitu Bu, menurut saya. Iya, benar sekali. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Febrianti, bisa? Iya Bu, saya membenarkan. Terdapat juga suatu pernyataan itu terhadap sebab akibat. Terdapat sebab akibat. Contohnya itu pada kalimat gletser awal dari lereng pegunungan yang berbentuk cekungan. Dari cekungan tersebut terbentuklah ketika salju turun. Nah, selama pemanasan global, suhu bumi akan terasa lebih panas sehingga gletser akan mencair dan daratan akan mengecil dikarenakan es tersebut berubah menjadi air yang menenggelamkan permukaan daratan secara perlahan-lahan. Itu Bu tambahan dari saya untuk jawaban Mas Fani. Ya, bagus, benar sekali. Jadi teks yang Ibu contohkan ini termasuk contoh teks eksplanasi. Karena di dalamnya ini membahas tentang suatu fenomena alam, yaitu glacier atau glasier, yang merupakan sebuah bongkahan es. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah teks tersebut bersifat informatif? Ada yang bisa menjawab? Iya Bu, saya. Mungkin yang lain, Febrianti sudah. Oh iya, teman saya belum. Saya Bu. Ya, Ya. silakan. Jadi teks tersebut memang bersifat informatif karena di dalam teks tersebut itu mengandung informasi yang menjelaskan bahwa Griter berawal dari lereng pegunungan yang berbentuk cekungan. Nah, dari cekungan tersebut terbentuklah glister ketika salju turun. Nah, setelah menghadapi udara, akan terperangkap di antara serpihan salju dan terdorong keluar sehingga terjadi kepingan salju yang padat. Ketika salju semakin banyak turun, kepingan salju yang padat tersebut akan berubah menjadi es glister. Jadi yang semula kita tidak tahu, kita bisa menjadi tahu dari teks tersebut. Seperti itu, Ibu. Ya, bagus, benar sekali. Jadi, memang teks yang Ibu contohkan ini termasuk salah satu contoh teks eksplanasi. Nah, berarti kalian sudah paham semua ya tentang teks eksplanasi? Sudah cukup paham, Bu. Ibu sudah paham Bu. Ya, kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas ya. Nanti Ibu kirimkan lewat WhatsApp group. Baiklah, Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Nah, teks eksplanasi itu juga memiliki 7 ciri-ciri. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi, nanti Ibu akan kirimkan juga lewat WhatsApp group agar kalian bisa mempelajari lagi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.